Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menguatkan kaki-kaki langkah-langkah kita untuk menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semua kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta orang-orang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami diamanahi materi tentang amalan-amalan yang menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa neraka itu adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan para rasulnya, dan juga orang-orang yang dulunya mereka ingin mengatakan taat kepada Allah, ingin mengikuti agamanya, ingin menjauhi maksiatnya, ternyata mereka mengingkari hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dan menghinakan mereka di dalam neraka tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat di dalam Al-Qur'an mengingatkan tentang perkara neraka ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin." Takutlah kalian kepada neraka yang Allah persiapkan neraka tersebut bagi orang kafir. Fa anzartukum naran talazza. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang neraka yang neraka itu menyala-nyala. Wattaqun nar alladzi waquduhan nas wal hijar. Dan juga neraka itu yang bahan dasarnya adalah manusia dan bebatuan. Kita ketahui kalau kita ingin membakar, ingin membuat api yang besar, maka kita butuh kayu yang kering, yang mudah terbakar. Dan neraka bahan bakar dasarnya adalah manusia itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diri kita dan keluarga kita untuk menjauhi api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang neraka ini di dalam Al-Qur'an? Karena tidak ada satupun manusia yang mampu menahan siksaan di dalam neraka walaupun hanya sekali celupan di dalam neraka. Dalam hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik, seorang laki-laki didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dicelupkan di dalam neraka. Kemudian ditanya, "Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika min ni'ami qat?" Apakah masih ada terlintas kepadamu kebaikan yang dulu kamu lakukan di dunia? Apakah ada rasa nikmat yang dulu pernah kamu ingat-ingat dulu waktu di dunia? Orang ini dikatakan bahwa dia merasakan nikmat yang begitu banyak di dunia, namun Allah takdirkan dia masuk ke dalam neraka. Maka kemudian orang ini mengatakan, "La wallahi ya Rabb." Tidak ya Rabb, demi Allah. Siksaan di dunia, kalau kita disiksa, maka kita masih bisa mengingat-ingat bagaimana dulu kita bersama dengan keluarga kita di rumah, bagaimana kita bercanda tawa dengan keluarga kita di rumah. Namun di dalam neraka tidak ada terlintas sedikit pun untuk mengingat tentang nikmat yang pernah kita rasakan di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman di dalam Al-Qur'an tentang takutnya mereka dengan api neraka. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Dan senantiasa orang beriman ini berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan kita doa-doa agar supaya kita berlindung dari azab neraka. Yang sering kita baca sebelum salat di tahiyat akhir, berlindung dari 4 perkara. Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Kemudian doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami berlindung dari azab neraka. Kemudian bahkan Nabi SAW berlindung dari panasnya api neraka. Kita kalau mau mendekati ke api neraka, ke api saja, baru hawanya saja kita sudah merasakan kepanasan. Bagaimana kalau kita sudah masuk ke dalam api tersebut? Nabi SAW mengajarkan doa,
Allahumma inni a'udzubika min harri jahannam, dari panasnya api jahannam. Oleh karena jamaah sekalian, ada banyak-banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan diri kita dari api neraka. Dan kami hanya akan menyampaikan pada malam ini 4 saja, mengingat waktu. Yang pertama, tentu kita harus masuk ke dalam agama Islam. Betapa banyak amalan yang kita lakukan, kita sudah bersedekah sebanyak apapun, selama kita belum masuk ke dalam agama Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, haba'an manthur, bagaikan anak-anak yang berterbangan, tidak ada apa-apa. Walaupun amalan itu setinggi gunung, maka di hadapan Allah itu bagaikan anak-anak yang berterbangan. Kemudian setelah kita masuk ke dalam agama Islam, kita menjalankan amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita menjauhi apa yang dilarangnya, maka jangan pernah kita campur adukan dengan kesyirikan di dalamnya. Kita sudah susah payah naik haji, umroh, bersedekah, sholat, berdiri dengan capeknya hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian tatkala ada yang hilang sesuatu, kalau ada yang sakit, maunya cepat, yang ekspres datang ke dukun. Nah, ini sesuatu yang kesyirikan yang dilakukan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah semua amalan capek kalian melakukan amalan yang kalian lakukan kepada Allah, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan kalian termasuk orang-orang merugi. Tidak cukup sampai situ, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya ada neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mengutukkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, kalau selama dia melakukan kesyirikan, kemudian dia bertobat sebelum kematian, insyaallah Allah akan terima taubatnya. Yang kedua, menjaga salat 5 waktu itu. Kata Nabi SAW, barang siapa menjaga salat 5 waktu, baik itu wudunya dijaga, waktu-waktunya dijaga, ruku dan sujudnya diperhatikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka Nabi SAW bersabda, hurrima 'alan nar, diharamkan baginya neraka. Orang yang menjaga wudunya, kita ketahui bahwa wudu ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian waktunya, orang yang sholat pada waktunya adalah seafdal waktu. Bahkan ruku dan sujud Allah Subhanahu wa taala menaruh di atas pundak mereka dan kepalanya, itu dosa-dosa. Tatkala kita ruku dan sujud, maka berhamburlah dosa-dosa yang kita miliki. Dan sholat itu akan menjadi tameng kita, akan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bertanya kepada para sahabat, ya, wahai para sahabat, bagaimana seandainya di depan rumah kalian ada sungai mengalir, airnya sangat jernih, kemudian kalian mandi 5 kali sehari, bukankah dia bersih? Maka para sahabat menjawab, iya. Maka seperti itulah sholat 5 waktu yang akan menghapuskan dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yaitu bersedekah. Nabi SAW bersabda, wattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun bersedekah dengan setengah dari kurma. Kurma hanya kecil. Namun kalau kita senantiasa terus menerus bersedekah, maka dia akan menjadi banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang paling besar untuk kita mendapatkan pahala yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, man laisa shadaqatun a'zama ajran min ma'in. Tidak ada sedekah yang paling besar pahalanya kecuali sedekah air. Maka perbanyaklah kita bersedekah, mudah-mudahan itu bisa menjauhkan kita dari api neraka. Dan yang terakhir jemaah sekalian, yaitu berpuasa. Bahkan hanya puasa sunnah saja, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu nar sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini yang sunnah. Bagaimana yang sekarang kita berada di bulan suci Ramadan yang wajib bagi setiap muslim, yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang berpuasa itu pintu Ar-Rayyan, yang dimana Ar-Rayyan ini diambil kata Ar-Ri, yaitu orang yang merasa lega tatkala dia minum yang sebelumnya dia sangat kehausan.
Maka orang-orang yang berpuasa ini dipersediakan bagi mereka pintu surga yang mereka sudah menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsunya, menahan kesabaran mereka. Maka Allah persiapkan bagi mereka pintu surga yang mereka masuk ke dalamnya dengan rasa lega. Kemudian Nabi SAW bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Di setiap malam ada hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Kemudian ada orang yang tidak mau mengambilnya, maka dia sangat merugi. Boleh jadi ada orang yang berpuasa, dia bersabar dari sahur sampai buka, dia tidak melakukan maksiat, dia menahan laparnya dan hausnya. Namun tatkala berbuka, dia hantam semuanya, sampai-sampai sudah tidak ada ruang di dalam perutnya untuk diisi. Maka tatkala ada panggilan hayya 'ala shalah, dia tidak sholat. Dia menahan diri karena sudah tidak bisa bergerak. Namun tatkala ada panggilan untuk berdiri main kartu, main domino, dia siap berdiri berlama-lama dalam bermain kartu daripada berdiri berlama-lama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi tamamul ubudiyah, menjadi hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang kikir, ada orang yang malas, dan ada orang yang bermasalah-masalah perutnya. Maka puasa ini datang menjadi madrasah kita. Maka tatkala kita melihat banyak orang yang berpuasa, maka marilah kita berpuasa. Ada orang yang banyak bersedekah, marilah banyak kita bersedekah. Dan banyak orang berpuasa, marilah kita banyak berpuasa. Karena hal ini kalau kita melakukan di bulan suci Ramadan, maka akan sulit kita untuk melakukannya, karena hanya kita yang merasakan, tidak merasakan bersama-sama. Dan ini jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan dipilih menjadi hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam dan bulan suci Ramadan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.